Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Gofripat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemfaktoran bentuk aljabar. Dimana kemarin juga ada video tentang pemfaktoran, jadi boleh teman-teman lihat pada video sebelumnya. Oke, seperti biasanya sebelum kita mulai materi, saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk mensubscribe, like, dan share video ini agar teman-teman yang lainnya juga mendapatkan informasi dan bisa mempelajari mengenai pemfaktoran bentuk aljabar. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan mengenai video-video terbaru dari kami Gofripat. Oke, kita lanjut saja pada materinya, tapi jangan di skip ya, agar teman-teman bisa memahami mengenai pemfaktoran bentuk aljabar. Oke. Di sini pemfaktoran yang akan kita pelajari yaitu misalnya bentuknya kayak ini ya, ABX kuadrat tambah dengan ACXY. Maka yang kita keluarkan nanti itu adalah ada yang sama ya, ada yang sama kita keluarkan. Kemudian kalau ada variabel yang sama, maka pangkatnya yang kita variabel yang kita keluarkan adalah pangkat yang terendah. Kita lihat di sini syarat-syarat yang perlu kita pahami yaitu ya, lihat di sini variabel yang sama. Oke, yang difaktorkan atau dikeluarkan itu variabel yang sama. Jadi misalnya kalau sama-sama X kita keluarkan nantinya atau kita faktorkan. Hanya saja kalau misalnya nanti kalau variabel sama, yang kita perlu perhatikan lagi yaitu pangkatnya harus terkecil, kita keluarkan pangkat yang terkecil. Oke, kalau misalnya ada koefisien dan konstanta, maka yang kita keluarkannya kita cari FVB-nya. FVB-nya yang kita keluarkan FVB dari koefisien dan konstantanya yang harus kita keluarkan kalau ada bentuk yang seperti ini. Oke. Kemudian ada lagi misalkan di sini kita punya selisih antara dua bilangan kuadrat, A kuadrat dikurang B kuadrat, maka bentuknya nanti jadi A kurang B dikali dengan A tambah B. Jadi kalau A kuadrat dikurang B kuadrat, kalau bisa dibentuk seperti ini bentuk aljabarnya, maka bisa kita faktorkan menjadi A kurang B dengan A tambah B, kayak gitu. Oke, untuk lebih ngerti bagaimana cara mengaplikasikannya dalam soal, mari kita coba beberapa bentuk soalnya. Oke, faktorisasi dengan sifat distributif yang pertama. Oke, di sini bentuknya ABX pangkat 2 ditambah AC XY sama dengan ini. Kita lihat kenapa AX di luarnya, karena antara suku pertama dengan suku keduanya memiliki A, makanya A nya sama, maka keluarkan aja A. Kemudian X nya B kan nggak ada, satu suku saja yang punya. Kemudian X yang suku pertama punya, kemudian suku kedua juga punya. Di sini S pangkat 2, di sini S pangkat 1 aja, maka yang kita keluarkan S pangkat 1 seperti itu. Maka di dalamnya tinggal apa? A sudah hilang, maka tinggal BX, yang suku keduanya tinggal BY. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini contoh yang pertamanya. Oke. Di sini kalau kita lihat dia punya koefisien dan konstanta dan variabelnya cuma X saja. X-nya tidak ada yang sama di suku yang lain. Maka X-nya tetap nanti yang kita keluarkan, kita cari FVB 3 dengan 9. Atau 3 dengan 9 ini sama-sama bisa dibagi berapa? Yaitu 3 dengan 9 sama-sama dengan dibagi dengan 3. Atau FVB-nya sama dengan 3. Makanya bentuknya di sini kita keluarkan 3-nya. Oke, kita keluarkan 3. Maka 3 bagi 3 itu 1 itu tidak perlu ditulis di depan X, X-nya tetap. Kemudian 9 kita bagikan lagi 3. Oke, yang pertama 3 ini kita bagikan dengan 3 juga. Kemudian 9 kita bagikan juga dengan 3. Hasilnya 3, makanya di sini X dikurang 3. 3-nya di luar kurung, di dalam kurungnya X kurang 3. Mudah sekali untuk memfaktorkannya. Oke, gimana bentuk soal yang lain? Kita cek. Di sini ada konstanta dengan variabel. Hanya saja kita lihat terlebih dahulu. Oke, konstanta 6 dengan 15. Kemudian variabelnya ada yang sama nggak? Y, di sini Z, berarti berbeda, maka tidak bisa kita keluarkan variabelnya. Maka tetap aja dalam bentuk kurung nantinya. Oke, kita cari 6 dengan 15 ini FVB-nya atau sama-sama bisa dibagi berapa? Yaitu 3 juga. 6 bisa bagi 3, 15 juga bisa dibagi 3. Nggak ada angka yang lebih besar dari 3 lagi.
Oke, makanya kita tulis, bisa kita tulis di sini. Oke, kita tulis 3, kemudian karena FEB-nya tadi 6 dengan 15, 3, kemudian kita bagi 6x atau 6 saja kita bagikan ke 3. 6 bagi 3 berapa? Yaitu ini 2 ya. 6 bagi 3 itu sama dengan 2. 6 bagi 3 sama dengan 2, y-nya ngikut. Berarti 6 bagi 3 2, ya y-nya ngikut. Kemudian 15 lagi kita bagi 3, tandanya tetap kurang ya, karena negatif bertemu positif, berarti tetap kurang. 15 bagi 3 berapa? Yaitu 5. 15 bagi 3 5, berarti z-nya ngikut. Di sini z, mohon maaf salah ketik. Nah, di sini z, makanya kurang 5z, kayak gitu. Gampang sekali. Kita cek bentuk soal yang lain. Di sini ada koefisien dan variabel ya. Di sini koefisiennya 8 dengan 10. Jadi kita lihat nanti FPB-nya 8 dengan 10 berapa, yaitu 2. Ini kemudian kita lihat variabel yang suku pertama dengan suku keduanya. Yang sama itu ada x. Oke, x dengan x. Maka x dengan x di sini kita bandingkan mana yang pangkat terendah, yaitu s pangkat 1. Maka s pangkat 1 kita keluarkan. Kemudian sama-sama memiliki y juga, maka y kita bandingkan juga, yaitu y pangkat 1, pangkat terendahnya yang kita keluarkan. Makanya kita lanjutkan, jadinya di sini kita tulis ya 2, berarti 8 kita bagikan dengan 2 itu 4. Kemudian x-nya kita bagikan, berarti pangkat x-nya berkurang 1. Kalau dibagi itu pangkatnya berkurang 1. S pangkat 2, kemudian yang dikeluarkan kan S pangkat 1, berarti pangkatnya berkurang 1, makanya di sini tinggal X gitu ya, S pangkat 1. Kemudian Y, di sini dikeluarkan Y juga, maka habis, nggak ada ditulis Y lagi. Kemudian kita lihat suku keduanya, kita lihat dulu 10. 10 kita bagikan 2, makanya di sini dapat 5. Kurang ini ngikut tanda yang di sini. Oke, dapat 5. Kemudian X-nya sama ya, X yang dikeluarkan X, di sini juga memiliki X, berarti X-nya habis, maka tidak perlu ditulis lagi pada suku yang keduanya. Kemudian Y pangkat 2 yang dikeluarkan Y pangkat 1, maka pangkatnya berkurang 1 karena yang dikeluarkan pangkat 1, berarti tinggal Y. Maka hasilnya adalah 2XY yang dikeluarkan tadi, yang suku pertamanya tinggal 4X dikurang 5Y. Selesai. Oke, kita lihat contoh yang lain di sini. Oke. Di sini sama-sama 20x kuadrat dikurang 15x, kayak gitu. Gimana caranya? 20 dengan 15. Oke, kita cek FEB-nya atau sama-sama bisa dibagi dengan 5. Kemudian di sini suku pertama dengan suku kedua juga memiliki variabel x. Oke, yang mana kita keluarkan yaitu S pangkat terendah. S pangkat terendah adalah S pangkat 1 atau X yang ini kita keluarkan. Makanya nanti kita bisa tuliskan, yaitu kita tulis, oke, 20, berarti yang kita keluarkan adalah 5X. Maka lanjut cara selanjutnya itu 20 kita bagi 5, yaitu 4. Kemudian S kuadrat dikeluarkan S, maka pangkatnya berkurang 1, maka tinggal X saja, tinggal 4X. Kemudian dikurang dengan 15. X ini kita keluarkan lagi, 15 dibagi 5 yaitu 3. X-nya habis. Karena memiliki X, kemudian yang kita keluarkan X, maka X-nya habis. Makanya bentuknya adalah 5X dikali dengan 4X kurang 3. Ya, simple. Jadi silahkan teman-teman pahami. Kalau misalnya ada yang bertanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita tanggapi pertanyaan dari teman-teman semuanya. Lanjut, ada faktorisasi di sini. Faktorisasi selisih 2 kuadrat. Ya, bentuknya yang ini.
Jadi di sini harus dalam bentuk kuadrat, kemudian dikurangi lagi harus dalam bentuk kuadrat lagi, sehingga bisa kita faktorkan menjadi A kurang B dengan A tambah B, kayak gitu. Hanya saja bentuknya harus kurang di sini ya, selisih ya. Kalau di sini tambah nggak boleh, nggak bisa kita gunakan sifat yang seperti ini. Kita lihat contohnya. Oke, di sini ada Z kuadrat dikurang 9. Oh, 9 nggak kuadrat. Ya, di sini ya kuadrat ya. Di sini A-nya sebagai Z, A yang di sini sebagai Z, oke. Kuadrat, tapi B-nya 9 bukan kuadrat. Tetapi walaupun tidak kuadrat, 9 ini bisa kita rubah menjadi kuadrat. Menjadi berapa? Yaitu bisa kita rubah jadi bilangan berkuadrat, yaitu 3 pangkat 2. Kayak gitu, 3 pangkat 2. Makanya di sini bisa kita tulis Z kuadrat dikurang 3 kuadrat. Makanya Z kuadrat tetap 9 berubah menjadi 3 kuadrat. Oke, karena di sini udah sama-sama kuadrat, berarti A-nya Z, B-nya sama dengan 3, maka jadinya kita faktorkan aja. Z kurang 3, kemudian Z tambah 3, karena telah memenuhi syarat. Mudah? Oke. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Misalnya di sini 4Y kuadrat kayak gini ya. Kemudian 25. Oke, di sini y-nya udah kuadrat tapi 4-nya belum kuadrat. Maka harus dirubah ke kuadrat dulu. Gimana? Sama dengan 9 tadi. 4 kuadrat itu sama dengan kita ubah menjadi 2 kuadrat nantinya. Kemudian 25 dirubah menjadi berapa? Yaitu 5 kuadrat. Jadi harus bilangan kuadrat semuanya. Makanya kita bisa tulis 2 kuadrat y kuadrat kurang 5 kuadrat. Karena di sini sama-sama kuadrat, maka boleh kita tulis dalam kurung 2y, baru setelah kurung kita tulis kuadratnya. Kuadratnya kita keluarkan. Kemudian 5 kuadrat tetap, sehingga A-nya sebagai 2y dan B-nya 5, sehingga bisa kita faktorkan tadi A kurang B, A tambah B. Berarti jadinya adalah 2y kurang 5, kemudian kali dengan 2y tambah 5. Mudah sekali. Jadi sangat mudah, dia harus dalam bentuk kuadrat semua. Jadi A kuadrat di sini, kemudian di sini B kuadrat. Jadi semua bilangannya kalau bisa dirubah menjadi kuadrat, selisih kuadrat, maka bisa kita faktorkan menggunakan sifat yang faktorisasi selisih 2 kuadrat ini. Kemudian kita lanjut contoh yang ke selanjutnya, yaitu ada 4y kuadrat dikurang 9s kuadrat. Maka bagaimana caranya? Caranya kita harus cek dulu bisa nggak kita rubah ke kuadrat. Ternyata bisa. 4 ini dirubah dulu ke 2 kuadrat, kemudian 9 dirubah menjadi 3 kuadrat, sehingga kita bisa buat sini. 4 berubah jadi 2 kuadrat, y kuadrat kurang 9 berubah jadi 3 kuadrat, s kuadrat, kayak gitu. Sehingga kalau dia sama-sama kuadrat, bisa kita keluarkan kuadratnya. Maka jadinya 2y kuadrat dikurang 3x kuadrat. Oke, lalu apa sebagai A-nya dan apa sebagai B-nya? 2y ini sebagai A, 3x ini sebagai B. Sehingga kita bisa menulis 2y kurang 3x, kemudian 2y tambah 3x. Mudah sekali. Oke, kita lanjut contoh yang terakhir di sini. Kemudian di sini ya, 20 bisa nggak dirubah menjadi kuadrat? Tidak bisa. 5 bisa nggak? Juga nggak bisa. Tetapi x di sini udah kuadrat, y di sini juga udah kuadrat. Apalagi 5 dan 20 ini memiliki FVB. FVB-nya berapa? FVB-nya yaitu 5. Jadi bisa kita keluarkan 5 dulu. Kita menggunakan sifat distributif, ya, sifat yang sebelumnya, untuk memfaktorkan 20 dengan 5. Makanya kita keluarkan 5 FVB-nya, maka bentuknya adalah 20 bagi 5, tinggalnya 4, kemudian 5 bagi 5, 1. 1 tidak perlu ditulis, kayak gitu, habis. Variabelnya tetap aja. Setelah seperti ini, apakah bisa kita bentuk selisih 2 kuadrat seperti ini? Kita lihat, x sudah kuadrat, y udah kuadrat, tetapi 4 di sini udah kuadrat belum? Belum. Berarti 4 di sini dirubah menjadi 2 kuadrat. Dirubah jadi 2 kuadrat. Maka bentuknya adalah 5
dikali 4 berubah jadi 2 kuadrat. X kuadrat tetap dikurangi Y kuadrat. Berarti ini bisa kita kelompokkan lagi. 2X-nya kuadratnya dikeluarkan, maka 2X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Berarti di sini sebagai A-nya. Oke. 2X ini sebagai A, kemudian ini sebagai B. Maka bisa kita faktorkan ini 5. Oke, 5 tulis tetap 5 dikali dengan faktor yang di dalam ini, yaitu 2X kurang Y, kemudian 2X ditambah dengan Y. Oke, selesai. Oke, selesai. Contoh yang terakhir ini, kita cek apakah masih ada bentuk-bentuk soal yang lain. Oke, di sini waktunya kita latihan. Jadi, teman-teman Go Privat semuanya, silahkan coba mengasah kemampuannya dalam memfaktorkan bentuk aljabar. Kalau misalnya ada yang bingung, silahkan ditulis di komentar pertanyaannya. Kalau misalnya udah lancar, maka silahkan ditulis jawabannya di kolom komentar. Dicoba dan jawabannya ditulis di kolom komentar. Kalau jawabannya tepat, insya Allah akan dikomentari. Kalau misalnya belum tepat, juga akan diberi saran apa yang harus dilakukan. Oke, semoga bermanfaat pada video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.